Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nabil Gusman, NIM saya 2018 103 703 113 dan 304. Nah, sebelum-sebelumnya saya ini akan menjelaskan atau mereview film dari tokoh atau ulama yang sangat besar, yaitu Kiai Haji Ahmad Dahlan, yaitu selagi pendiri Muhammadiyah. Nah, pertama-tama saya di sini mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan membuka atau mereview film ini dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya saya akan mereview film ini. Film ini menceritakan tentang seorang anak muda yang bernama Muhammad Darwis, yaitu Kiai Dahlan itu yang bernama Muhammad Darwis. Nah, lalu ia besar. Nah, ia besar itu dan tinggal di Yogyakarta, tepatnya di daerah di Kauman. Nah, karena setiap hari tinggal di daerah itu, Darwis tidak asing dengan penduduk Islam yang bersembahyang menggunakan sesajen. Nah, jadi di daerah Kauman itu banyak sekali orang-orang yang bersembahyang itu masih menggunakan sesajen. Nah, di sana itu jadi orang itu, Muhammad Darwis itu sudah tidak asing lagi dengan orang-orang yang menggunakan sesajen, sudah hal biasa. Nah, lalu semakin bertambahnya dewasa, Darwis ini meyakini bahwa yang dilakukan penduduk itu adalah hal yang menyesatkan atau bisa dibilang musyrik atau yang menyimpang. Nah, jadi semakin dewasa, jadi Muhammad Darwis itu semakin sadar bahwa yang dilakukan warga sekitar atau orang-orang yang dilihatnya itu menyesatkan atau bisa dibilang juga musyrik yang seperti itu. Nah, selanjutnya lalu itu Darwis ini memutuskan untuk mempelajari ilmu-ilmu Islam ke Mekah. Jadi mempelajari banyak ilmu-ilmu, mendalami dari A sampai Z, yaitu pergi ke Mekah. Nah, sebelum berangkat ia diberi pesan kepada saudaranya agar pulang itu melakukan perubahan dan nuntun keadaan yang benar. Jadi Darwis ini diberi pesan kepada saudaranya, jika suatu saat nanti pulang, akan membawa perubahan dan yang lebih baik, menjadi yang jalan yang benar. Nah, setelah pulang dari Mekah, yaitu Darwis itu memutuskan mengganti namanya. Jadi Darwis ini mengganti namanya jadi Ahmad Dahlan, yang merupakan nama pemberian dari guru yang di Mekah. Jadi awal mulanya Kiai Ahmad Dahlan itu namanya itu Darwis. Nah, ketika pergi ke Mekah, dia itu belajar, dia itu memiliki guru di Mekah itu, lalu dia itu diberi nama oleh gurunya yaitu menjadi Ahmad Dahlan. Nah, dan kemudian itu ia menikah dengan adik temannya sendiri. Jadi adik temannya dia itu Siti Walidah. Nah, tidak lama setelah Ahmad Dahlan itu menikah, ayahnya yaitu Abu Bakar meninggal dunia, wafat, yaitu hanya menitipkan langgar kepada Ahmad Dahlan dan berpesan untuk melanjutkan mengajar ilmu yang sudah ia dapatkan kepada seluruh masyarakatnya. Ayahnya itu berpesan atau berwasiat kepada Ahmad Dahlan itu supaya nitipkan langgarnya lalu melanjutkan apa-apa yang telah dia dapat untuk dia pelajarkan kepada orang-orang tersebut. Nah, selanjutnya sedikit demi sedikit, Kiai Ahmad Dahlan ini pun mulai mengajarkan hal-hal yang baru. Nah, jadi membenarkan ibadah masyarakat desa tersebut. Nah, yang sebelumnya itu menggunakan sesajen. Nah, Kiai Ahmad Dahlan ini sedikit demi sedikit mengajarkan secara perlahan untuk jalan yang benar. Nah, mulai dari menyingkirkan sesajen saat berdoa. Jadi dari awal-awal itu tidak menggunakan sesajen tapi menggunakan seperti biasa. Nah, dari sedikit-sedikit itu ya mengecek majlis-majlis besar apakah mereka sholat berada pada posisi arah yang benar. Nah, jadi mengukur jarak dari peta yang menunjukkan arah kiblat yang sesungguhnya. Nah, jadi Ahmad Dahlan itu mengecek satu persatu masjid yang besar yang berpotensi itu lebih banyak. Jadi dicek satu persatu setiap masjidnya itu seperti gimana. Nah, lalu pada saat ia mengukur arah pada masjid besar, ia dibuat terkejut bahwasanya masjid yang berada di sana itu selama ini tidak sama.
atau bisa disebut tidak menghadap kiblat. Nah, jadi Ahmad Dahlan itu kaget, loh kenapa bisa seperti itu? Nah, jadi seperti itu malahan ada yang masjid menghadap ke arah timur, timur laut. Jadi Ahmad Dahlan itu sangat kaget bahwasanya itu petanya itu pas diukur tidak menghadap ke kiblat, tapi malah ada yang ke kiri, ada yang ke kanan, malah pun ada yang jauh ke timur. Nah, dikarenakan orang-orang dulu itu kurangnya minimnya informasi atau info tokoh-tokoh agama yang kurang mengecek atau kurang teliti. Nah, pada saat itu perjalanan menuntun masyarakat ke jalan yang benar, banyak sekali cobaan yang menghampiri. Jadi ada aja masih cobaan-cobaan yang dilakukan. Ya, Madalan itu setiap harinya, setiap akan melakukan perubahan ke jalan yang benar. Nah, pada saat ia mengajar, para keluarga dan masyarakat itu tidak setuju. Dahlan, Dahlan ini dianggap kafir dan Kiai Kowajen karena dekat dengan lingkungan cendekiawan Jawa di Budi Utomo. Nah, lalu dengan perjuangannya Kiai Ahmad Dahlan ini memberikan kedamaian bagi semuanya dan membangun kesejahteraan masyarakat yang membuat pemikiran para keluarga dan masyarakat itu menganggap Kiai Ahmad Dahlan itu kontroversi. Perlahan berubah tidak hanya mengubah dari sudut pandang kaum Islam, kaum Barat pun ikut tersadar dan merubah sudut pandangnya itu jadi sudut pandang mereka itu jadi terubah. Nah, lalu Keamanan terus perlahan-lahan, lalu dia itu selalu sabar meskipun banyak aja godaan atau cobaan yang dia lalui setiap harinya, entah itu cacian, makian dari orang yang selama ini nggak percaya sama dia, dan ujung-ujungnya mereka Kiamat Dahlan ini tetap sabar untuk menghadapi itu mereka semua. Kiamat Dahlan ini tetap orangnya itu sangat sabar dan sangat dewasa untuk menghadapinya semua, bahwa jalan yang benar itu pasti ada jalan Allah yang menunjukinya. Nah, lalu di situ awal mulanya Kiamat Dahlan itu terkenal sampai sehingga dia itu menciptakan menciptakan yaitu apa yang dipendirikan sampai sekarang ini yaitu Muhammadiyah. Nah, itu yang telah saya review dari film Kiamat Dahlan ini atau yang disebut dengan Darwis, yang telah saya dapatkan dari inti-inti film tersebut seperti itu. Jadi Kiamat Dahlan ini merubah dari yang awalnya menjadi musyrik menjadi yang lebih baik atau yang menjadi ke jalan yang benar, menjalan ke Allah Subhanahu wa taala. Jadi seperti itu ringkasan dari review film saya. Apabila saya ada kekurangan, apabila ada kata-kata saya yang kurang kurang berkenan atau ada kata-kata yang salah, tolong dimaafkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.